saya sekarang sedang menghadapi gugatan dari adik kandung saya sendiri yang ingin membatalkan wasiat dari kedua orang tua kami. Alhamdulillah sehat, terima kasih. Gimana kak yang lagi ramai? Mungkin boleh diceritakan awal mulanya perseteruan kakak dengan adik kandung kakak itu seperti apa sih kak? Saya mungkin nggak mau bilang perseteruan ya, tapi ini memang kita sedang ada sedikit ya beda pendapat lah ya, gitu karena saya sekarang sedang menghadapi gugatan dari adik kandung saya sendiri yang ingin membatalkan wasiat dari kedua orang tua kami. Dan itu tuh sudah lama ya, atau gugatan itu sudah berapa lama dan kakak sudah melakukan sidang berapa kali? Gugatan itu dimasukkan ke pengadilan tahun 2018, jadi sampai hari ini sudah 6 tahun. Kalau persidangan sendiri, saya sudah puluhan kali sidang dan memang dari tahun 2018 sampai hari ini itu keputusan sudah inkrah. Tapi saya masih melakukan perlawanan hukum karena saya merasa ada yang tidak adil dengan putusan ini. Tapi mungkin komunikasi kakak dengan sang adik dari tahun 2018 itu dari mengajukan gugatan seperti apa sih kak? Nah, ini yang saya sayangkan ya. Jadi artinya gugatan ini kemudian membuat hubungan persaudaraan kami itu menjadi kurang baik. Apalagi akhirnya silaturahim seperti terputus sampai hari ini sudah 6 tahun saya tidak bisa berkomunikasi dengan adik kandung saya sendiri. Tapi kakak mungkin pernah mencoba untuk menghubungi beliau atau mendatangi ke tempat tinggalnya? Terus terang semenjak ada gugatan dari tahun 2018 itu segala daya upaya sudah kami lakukan. Jadi kami ingin sekali untuk bisa bertemu dan berbicara, berdiskusi secara kekeluargaan. Tapi sepertinya pintu komunikasi memang sudah ditutup, jadi belum pernah berdiskusi. Kakak sendiri tadi menyebutkan kalau misalkan adanya ketidakadilan, mungkin seperti apa yang kakak rasakan? Yang pasti adalah ini kan wasiat adalah pesan atau amanah dari orang tua. Dimana saya sebagai anak tentunya merasa bahwa kewajiban kita sebagai anak adalah salah satunya melaksanakan amanah atau pesan dari orang tua. Karena itu adalah salah satu bentuk bakti kita ya terhadap orang tua. Dan ketika ada salah satu saudara kandung saya yang menggugat putusan ini kok sesuatu yang aneh dan kok dikabulkan oleh pengadilan. Jadi saya merasa ini sangat tidak adil. Tapi mungkin kak boleh dijelaskan nggak secara detail wasiat dari orang tuanya itu seperti apa gitu, dan mungkin adik kakak menginginkannya seperti apa? Sebenarnya isi wasiat itu hanyalah berupa pesan dan juga hal-hal yang memang sudah dijelaskan sebelumnya oleh orang tua kami kepada kami sebelum wasiat itu ada. Kami juga anak-anak sudah pernah dipanggil orang tua, dijelaskan. Orang tua kami menyampaikan bahwa ada hal kami yang sudah akan kami terima, lalu ada beberapa kewajiban yang harus kami laksanakan. Jadi sebetulnya tidak perlu ada lagi dipermasalahkan, dan ini kan orang tua kami meninggal tahun 2015, gugatan baru ada tahun 2015. Jadi kan ada waktu selama 3 tahun yang kemudian mendadak kami menerima gugatan. Dari pihak adik sendiri mungkin tidak menerimanya seperti apa sih kak? Kalau dibilang tidak menerima seperti apa, saya juga kurang paham karena sebetulnya kan sebelumnya kita sudah sepakat semua anak-anak sudah setuju bahwa tidak akan ada keributan atau gugat-menggugat. Jadi ketika ini ada gugatan, tentunya ini juga membuat kami bertanya-tanya ada apa dan kenapa. Kakak sendiri memang berapa bersaudara kak? Saya berempat bersaudara, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Yang menggugat adalah anak laki-laki satu-satunya. Mungkin saat wasiat itu dituliskan atau disampaikan, sebenarnya ada saksi nggak sih kak, atau kedua adik perempuan kakak seperti apa gitu? 1 kakak perempuan, saya anak nomor 2, anak nomor 3 ini yang laki-laki, dan 1 adik perempuan. Semua sudah sama-sama mengetahui dan bersepakat ya, ini bahwa tidak akan ada keributan dan saling gugat-menggugat. Sejauh ini mungkin kak, sidang yang sudah kakak perjuangkan itu sudah sejauh apa? Bayangin ya, 6 tahun ya, 6 tahun bukan waktu yang pendek. Dan memang terus terang saya kalah ya, dalam artian bahwa putusan memang sudah ikrah, tapi saya melihat banyak celah yang cukup janggal dari putusan pengadilan ini. Untuk itu saya juga berdiskusi dengan banyak pihak dan mencoba cari tahu apakah masih ada celah yang bisa saya lakukan, dan sepertinya saya melihat ada 1 celah yang masih bisa saya lakukan. Untuk itu makanya saya terus melakukan perjuangan dan melakukan perlawanan terhadap gugatan ini. Kan kakak maksudnya ini wasiat tuh kayak berhubungan dengan orang tua ya, yang sudah tiada. Betul. Mungkin gimana kak? Apakah itu kan apalagi kita sama-sama keluarga gitu ya yang dipermasalahkan, mungkin seperti apa? Ya ini kan yang menyedihkan, mungkin orang di luar atau siapapun yang melihat saya mungkin dianggapnya ini perebutan warisan, padahal bukan. Kami tidak berebut soal waris. Saya memperjuangkan apa yang dititipkan oleh orang tua saya sebagai amanah untuk bisa dilaksanakan. Itu
tentu saja karena saya merasa sebagai anak bentuk bakti kita kepada orang tua salah satunya apa melaksanakan pesan kan dan amanah. Ya kan? Jadi saya hanya ingin perjuangan itu, apalagi sekarang kakak saya tertua sudah almarhum, saya menjadi anak tertua sekarang. Rasanya wajib bagi saya untuk bisa tetap menyatukan keluarga ini, untuk bisa mempersatukan kami kembali, menjaga tali silaturahim dan yang paling penting adalah melaksanakan amanah orang tua kami. Amanah orang tua itu yang terpenting. Itu yang paling penting, dan silaturahim harus tetap terjaga. Kak, kan berarti komunikasi terputus, mungkin ada yang ingin disampaikan jika sang adik menonton tayangan ini? Iya, saya sudah berkali-kali menyampaikan juga, jadi mohon kalau adik saya melihat ini, mudah-mudahan terbuka pintu hatinya. Dan kita harus ingat bahwa kita sebagai anak ini, yang paling penting adalah bakti kepada orang tua. Jangan lupa bahwa ridho Allah itu tergantung ridho orang tua deh. Itu paling penting. Jadi jangan lagi kita mencari siapa salah, siapa benar, tidak perlu lah. Kita ini bersaudara, tidak ada bekas saudara. Tidak baik itu silaturahim. Yuk kita ketemu, kita duduk bareng, kita sambung tali silaturahim. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama, terima kasih. Aku boleh